Shalom, Hai Self Listeners. Salam kenal, saya Suli. Episode kali ini saya bersama Guru Injil Freddy Liao akan ngobrol-ngobrol mengenai tema-tema dari The Beautiful Community yang sudah ada di episode sebelumnya. Dan Guru Injil Freddy Liao juga akan menjawab pertanyaan dari listeners yang sudah masuk ke link kami. Yuk kita undang Guru Injil Freddy Liao untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Shalom, Lause Freddy. Shalom, shalom. Iya, Lause Freddy. Di podcast kita yang sebelumnya, di episode yang pertama, Lause sudah bahas tentang Created for Community. Dan di akhir episode, Lause juga mengajak kita untuk berani melangkah keluar, hidup dalam komunitas, meskipun itu bukan hal yang mudah ya untuk kita lakukan, tapi itu adalah identitas dan panggilan kita dari Tuhan. Dan di episode kedua juga Lause mengajak kita untuk terlibat dalam komunitas yang berdasarkan pengajaran para rasul yang kita bisa saling berbagi dan mendoakan. Dan komunitas yang seperti ini yang Tuhan berkenan dan Tuhan akan menambahkan jumlah-jumlah orang yang akan semakin mengenal Tuhan, muka satu sama lain. Tapi di sisi lain, teknologi menjadi mudah banget untuk kita berkomunikasi satu sama lain lewat Zoom atau lewat WhatsApp group. Nah, untuk bentuk komunikasi seperti ini, apakah termasuk suatu komunitas? Atau apakah suatu komunitas itu kita harus bertatap muka? Kalau seperti itu gimana? Oke, memang di zaman pandemi ini kita itu mau tidak mau pertemuan harus dilakukan secara online. Kita tidak bisa bertatap muka. Tapi pertanyaannya apakah tidak bertatap muka ini tetap bisa dilakukan secara online ini menggantikan komunitas yang tatap muka? Saya rasa tidak sebenarnya. Karena biar bagaimanapun kita itu dicipta itu kan salah satu keunikan kita sebagai manusia, yaitu kita itu dicipta bertubuh. Bahkan kita itu di dalam misal pengakuan iman rasuli, kita orang Kristen tuh bukan percaya kebangkitan orang mati sebenarnya. Kita setiap minggu katakan percaya kebangkitan tubuh. Nah bedanya tubuh, kita itu setidaknya ketika bertemu tatap muka, kita tuh merasakan kehangatan satu dengan yang lain. Kalau saya mau kasih contoh sederhana, kita yang wanita mau nggak ditembak sama pria itu lewat telepon. Biasanya mereka mengatakan nggak mau atau lewat WhatsApp bahkan. Kenapa enggak mau? Karena enggak bisa lihat ekspresi mukanya, kejujurannya. Jadi ternyata tatap muka itu tetap ada hal yang beda, yang tidak bisa digantikan meskipun mungkin kita di Zoom itu bisa lihat misal ekspresinya. Kita mungkin bisa lihat tetap intonasi suaranya. Tapi kehangatan tubuh, kehadiran dia secara fisik, kita tidak bisa rasakan. Kita kehilangan komunitas itu secara kita tuh bisa bersama-sama merasakan kehangatan, bergandengan tangan, tertawa bersama. Kita kehilangan itunya tuh sebenarnya. Nah memang anak muda zaman sekarang merasa enggak ada bedanya. Saya menjumpai beberapa orang di Zoom bisa ngobrol, di Jimit bisa ngobrol. Bahkan akrab sekali sama temennya. Tapi ketika dia ketemu di mall, tatap muka, bungkem enggak bisa ngomong. Saya sampai bilang, loh kamu kok enggak ngomong sama dia? Lalu dia bingung mau ngomong apa katanya. Jadi ternyata mereka tuh lebih suka bicara sudah dalam bentuk impersonal. Nah ini yang tidak bisa digantikan dengan Zoom atau Jimit dan lain sebagainya. Untuk mempermudah kita meeting dan lain sebagainya dengan lokasi yang berjauhan mungkin bisa. Tapi untuk berkomunitas seperti yang misal dituliskan di Kisah Rasul 2, saya rasa sulit untuk menggantikannya. Karena apa? Kita tidak bisa merasakan kehadiran secara personal. Kita cuma merasakan kehadiran secara impersonal. Dan ini saya rasa beda sekali. Kehadiran personal, bertubuh, itu tidak bisa digantikan dengan sarana seperti online ini. Karena itu banyak orang yang mulai rindu ketemu. Sudah mulai reda, mulai ingin ketemu. Entah di kafe mana. Karena sulit kita itu ngobrol sama laptop itu kan tidak enak. Ngajar sama laptop itu bagaimana? Kita tidak enak. Tapi bertemu muka langsung, itu kita merasakan kehangatan secara tubuh, personal, kehadiran orang itu secara pribadi, kita rasakan. Nah itu persekutuan yang sebenarnya harusnya. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, thank you Lause. Ya berarti ini perlu dievaluasi kembali ya, untuk komunitas Kristennya. Apakah berdasarkan pengajaran yang seperti tadi Lause bilang ya. Kalau sudah berdasarkan pengajaran para rasul, saling berbagi, itu seharusnya bisa bertumbuh ya Lause ya. Dan saling mendoakan gitu. Nah Lause, ini dalam prakteknya
ada beberapa orang yang hidupnya mungkin mereka tidak terlalu suka ya berkomunitas ya. Nah, kalau untuk orang yang seperti demikian, apakah mereka bisa tetap bertumbuh atau mereka harus tetap dipaksakan gitu hidup dalam komunitas? Dan juga ada beberapa orang yang sudah terlibat dalam pelayanan atau kepengurusan gitu ya, tapi belum terlibat di komunitas tumbuh bersama atau KTB. Nah, kalau keterlibatan mereka dalam pelayanan ini apakah termasuk itu komunitas? Itu gimana tuh Lause? Oke, yang pertama dulu, orang yang tidak suka berkomunitas itu apakah dia itu harus dipaksakan untuk berkomunitas? Tetap sama, orang yang tidak suka berkomunitas itu menurut saya biasanya karena mereka itu merasa dirinya sendiri itu cukup dan bisa pada dirinya sendiri. Jadi dia itu tidak membutuhkan orang lain, seolah-olah dia individu sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Kehadiran orang lain itu justru dirasa sangat merepotkan buat dia mungkin. Tapi orang seperti ini jika jujur tetap dia harus mengakui bahwa dia juga tidak mungkin bisa hidup sendiri sebenarnya. Misal, dia merasa tidak perlu seorang supir karena semua bisa dilakukan sendiri. Bahkan termasuk nyetir mobil sendiri. Tapi dia lupa untuk bisa ada mobil itu juga perlu kehadiran orang lain. Kalau tidak, dia boleh tidak membutuhkan sopir. Tapi siapa yang menyediakan mobil? Butuh ada orang yang memproduksi mobil itu. Dan memproduksi mobil itu juga tidak bisa satu orang. Dia juga butuh ada beberapa bagian dengan keunikan masing-masing, divisi masing-masing yang saling melengkapi, sehingga mobil itu bisa tersedia di hadapan dia. Jadi orang seperti ini boleh sadar dia itu seolah-olah tidak perlu komunitas. Dia tidak terlalu suka hidup berkomunitas. Seolah-olah semua bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau dia mau jujur, memang seolah-olah bisa. Tapi seperti sesi 1 yang kita sudah bahas, tapi tidak sehat. Dia seolah-olah bisa menjalani hidup seperti itu. Tapi Alkitab sendiri juga mengatakan tidak baik jika dia seorang diri. Jadi tidak sehat, seolah-olah bisa, tapi tidak baik, tapi tidak sehat. Nah ini yang pertama. Jadi apakah dia itu harus dipaksakan terlibat dalam komunitas? Saya rasa bukan dipaksakan, tinggal dibukakan kesadaran. Kita sadar kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan setidaknya orang lain, kehadiran sesama kita di sekitar kita, apapun itu bentuknya. Nah lalu yang kedua, apakah terlibat pelayanan misal itu termasuk komunitas? Atau harus terlibat dalam komunitas itu seperti KTB. Nah terlibat pelayanan itu apakah disebut komunitas? Kita membahas dulu terlebih dahulu bahwa yang dimaksud komunitas itu apa. Komunitas itu pertama-tama bukan masalah metodenya, bentuknya, bahannya. Tapi bagaimana kita itu saling berbagi hidup satu dengan yang lain. Seperti yang kita sudah bahas di sesi kedua. Kita saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Dan kita itu punya kesadaran kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah itu dulu. Jadi dari situ kesadaran itu seperti yang sudah kita bahas di sesi kedua. Baru ketika kita itu berkomunitas. Nah di situ kita baru membahas mau bentuknya seperti apa. Apakah kita itu daripada cuman sekedar kongko, hihi. Ya sudah kita membahas buku, kita mau KTB. Atau kita mau Bible study, ya silakan. Tapi pertama-tama bukan bentuknya, bukan bahannya, baru kita bisa berkomunitas. Program yang diadakan gereja, baru kita bisa berkomunitas. Tapi semangatnya dulu, apakah kita itu mau saling berbagi. Nah jadi pelayanan itu termasuk komunitas atau tidak, tergantung. Kalau kita pelayanan cuman karena ingin eksis, ingin kita itu bisa dilihat, ingin kita itu bisa mengaktualisasi diri, saya rasa mungkin seolah-olah kita terlibat di dalam komunitas pelayanan, tapi mungkin kita belum benar-benar berkomunitas semangatnya. Tapi kalau kita pelayanan itu karena ingin berbagi satu dengan yang lain, saling melengkapi, nah mungkin saya rasa itu bisa dibilang sebagai komunitas. Nah ini pertanyaan pertama. Oke, Lause. Berarti orang yang sebenarnya tidak suka hidup berkomunitas itu harus dibukakan ya. Maksudnya kita harus pelan-pelan mendekati mereka ya, supaya mereka bisa terbuka bahwa hidup ini memang panggilan kita ini berkomunitas gitu ya. Kira-kira gitu betul. ya Lause ya. Oke. Betul. Kalau untuk komunitas Kristen sendiri kan ya Lause ya, kembali lagi ke dalam prakteknya yang ada di sekitar kita nih kan sebenarnya kita juga ada kelompok-kelompok, kita hidup dalam komunitas-komunitas yang
anggotanya orang Kristen gitu. Tapi mungkin dalam komunitas kita itu pembicaraan kita, komunikasi kita di dalamnya itu kita ngomongin kehidupan sehari-hari, ngomongin soal pekerjaan, sekolah dan lain-lain, tapi kita tidak membahas soal firman. Nah, bagaimana dengan komunitas yang seperti ini? Apakah kita harus undang hamba Tuhan untuk masuk ke dalam grup kita gitu ya? Atau bagaimana lah, atau maksudnya kita harus ikut nih satu grup, misalnya kita kelompok dari kecil misalnya sama-sama Kristen tapi kita nggak pernah, dalam pembicaraan kita nggak pernah bahas firman Tuhan, apa kita harus belajar sama-sama atau gimana lah Ustaz? Oke, pertanyaan kedua ini juga berkaitan dengan sesi yang kedua ya, bagaimana komunitas itu didasari oleh pengajaran para rasul firman Tuhan. Nah, tapi kita jangan salah mengerti, bukan berarti pengajaran yang mendasari komunitas, berarti komunitas itu harus selalu membahas firman Tuhan, nggak boleh tuh membahas kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Bukan berarti seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah pembahasan kita, percakapan kita, seperti biasanya komunitas pada umumnya, sekarang itu kita harus coba arahkan pembahasan itu dengan dasar firman Tuhan yang benar. Dengan dasar betul-betul apa yang diwariskan para rasul. Berarti dengan kata lain, silakan kita membahas misal kehidupan sehari-hari, memasak, bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kita melihatnya sekarang dengan terang firman Tuhan, dasar firman Tuhan. Apa itu bekerja? Kalau mungkin orang dunia berkumpul membahas pekerjaan, lalu dia membahas pekerjaan itu cuma sekedar, ya saya bekerja karena butuh uang. Kalau tidak bekerja bagaimana saya makan? Nah, kita ini orang Kristen, komunitas Kristen, yang membedakan adalah kita itu dilandasi firman Tuhan. Berarti dengan kata lain kita sudah mulai harus memikirkan pekerjaan saya itu untuk apa sebenarnya. Kira-kira firman Tuhan itu bicara apa tentang pekerjaan? Nah, di sini lalu kita mulai bertanya, lalu perlu enggak kita menginvite hamba Tuhan untuk masuk ke dalam komunitas kita? Nah, saya rasa kita bisa perlu, bisa tidak sebenarnya. Yang pertama maksudnya, kalau kita bisa mencari sendiri, kita bisa source itu banyak sekali, buku-buku juga banyak sekali. Kalau kita misal di dalam komunitas itu kita mau saling berbagi, saling menggali, coba cari sumber, saya rasa mungkin tidak terlalu perlu untuk harus menginvite hamba Tuhan. Tapi kalau misal kita merasa sulit sekali, takut tersesat, boleh silakan minta advice hamba Tuhan. Tidak harus diundang masuk, tapi mungkin boleh kita tanya sumber apa yang saya bisa pakai, karena saya ingin belajar tentang apa itu sekolah misal. Apa itu belajar. Nah, belajar itu dari kata sekolah. Sekolah itu sebenarnya apa sih? Saya ingin tahu. Nah, baru nanti di situ hamba Tuhan mulai kasih pengertian. Oh, yang namanya sekolah itu dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya itu waktu luang. Nah, itu semangat sekolah. Berarti kalau kita punya waktu luang, disitulah kita itu bisa melakukan pekerjaan yang kita itu senangi. Dan ketika kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, konsentrasi, menyenangi, nah disitulah kita itu bisa belajar. Nah, itu intinya sekolah, baru kita bisa dibimbing. Nah, itu kira-kira contohnya. Jadi silahkan kita membahas hidup sehari-hari, boleh. Tapi yang dimaksud sesi 2 adalah kita tidak lagi membahas itu sekedar membahas seperti komunitas yang tidak kenal Tuhan, tapi kita coba mulai cari dasar iman kita itu bisa memberi terang apa. Seperti kata Mazmur, firman Tuhan itu kan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah, itu yang kita wujudkan di dalam komunitas kita. Itu keunikan komunitas Kristen. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Lause. Berarti kalau misalnya kita punya komunitas teman-teman lah ya, teman-teman dari kecil gitu, yang which is itu semuanya Kristen, itu sekarang mungkin kita bisa ganti, bukannya mengganti, mungkin mengupgrade ya topik pembicaraan kita ya Lause ya. Betul, yang penting kan saling seperti sesi 2 kita bahas, saling mempertumbuhkan, nah itu. Betul. Nah berarti kalau misalnya kita nggak invite hamba Tuhan pun, mungkin kita bisa bergilir salah satu untuk kita mencoba menggali firman Tuhan di saat kita mungkin berkumpul gitu ya, salah satu contohnya ya Lause ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Lause. Nah, dan untuk kalau misalnya kita bicara soal pertemuan juga ya, pertemuan komunitas ini, itu apakah diperlukan suatu komitmen untuk pertemuan yang disengaja untuk satu periode tertentu,
Atau misalnya cukup setelah ibadah di hari Minggu kita makan sama-sama, seperti itu kan sering ya kita lakukan ya, habis ibadah kita berkumpul. Nah, apakah seperti itu atau kita harus komitmen lagi satu waktu gimana kita benar-benar kumpul dan belajar firman atau gimana lah Ustaz? Oke, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, nah sebenarnya ini yang memang agak aneh fenomenanya di dalam zaman sekarang yang modern, semuanya itu kebanyakan serba individual. Bagi saya sebenarnya kalau kita bertanya tentang kita kumpul sama teman, saya rasa kumpul sama teman itu tidak perlu harus diprogramkan, tidak perlu harus komitmen. Kita itu punya keinginan pingin kumpul. Dan ketika kita tuh punya masalah, kita tuh bahkan pertama-tama kita terpikir untuk mencari mereka. Dan kita itu mulai coba ajak janjian ketemuan dan disitulah kita tuh saling berbagi. Dan tanpa sadar sebenarnya di pertemuan itu kita saling membangun. Kita saling menghibur. Dan persis sebenarnya apa yang dituliskan Kisah Para Rasul pasal 2. Ya ini yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa ketika ini dibicarakan harusnya dengan konten yang betul-betul didasari firman Tuhan. Berarti lebih limpah harusnya. Nasihat yang diberikan teman itu bukan cuma nasihat berdasarkan common sense, tapi nasihat yang berdasarkan Alkitab. Nah itu kan harusnya lebih memotivasi, lebih mengarahkan, lebih membuat kita itu bisa mencari arah dengan baik. Nah kenapa problemnya ketika itu dijalankan jadi komunitas yang kering, garing, akhirnya tidak disukai. Dan perlu akhirnya dibuatkan program dari gereja. Lalu perlu dipaksa untuk berkomitmen. Lalu dibikin persekutuan yang harus bertemu berapa lama sekali. Nah ini sebenarnya agak aneh. Bagi saya kalau kita kembalikan lagi seperti pertanyaan tadi pertama dan pertanyaan kedua, kalau kita menangkap semangatnya community itu adalah bukan program dari gereja, bukan bahan, bukan bentuk, tapi spirit kita saling mengasihi sebagai saudara seiman. Spirit kita itu tertawa bersama dan menangis bersama. Ini tuh teman rohani sebenarnya. Yang harusnya ketika saya itu pertama kali misal punya masalah, saya cari mereka enggak. Dan kalau itu kita betul-betul bina, saya rasa gereja itu harusnya idealnya enggak perlu bikinin program, enggak perlu memaksa harus komitmen. Semua itu harusnya berjalan natural. Nah selesai kebaktian kita tuh langsung kumpul bersama misal di kantin. Lalu disitulah kita tuh ngobrol. Lalu tiba-tiba ketahuan, waduh dia punya masalah apa. Lalu kita coba bahas bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Harusnya seperti itu. Nah kalau seperti itu terjadi setiap minggu, kan indah sebenarnya. Mereka datang secara umum, lalu mulai kumpul pribadi lepas pribadi, saling melengkapi. Saya rasa itu yang seharusnya terjadi dulu waktu di jemaat mula-mula. Nah kenapa sekarang kok tidak? Nah itu sebenarnya yang jadi masalah yang kita harus pikirkan bersama-sama. Iya, berarti komunitas di sini yang seperti Lause bilang harus mengalir ya Lause ya. Bukan, iya harusnya. Bukan ya. kaku gitu ya, yang maksudnya ya kenapa akhirnya sekarang kita diprogramkan untuk belajar firman ya karena komunitas itu belum mengalir gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti gereja kalau kasih program berarti gerejanya salah. Enggak, memang sekarang mau enggak mau di zaman yang individual mungkin kadang-kadang perlu dipaksa untuk sadar saya perlu community gitu. Iya betul. Kalau nggak dipaksa orang jadi semakin individu lagi. Iya. Semakin hidup sendiri lagi. Oke. Ya, sekarang ini ada pertanyaan dari listeners yang masuk ya ke link kita, itu dari Charles. Apakah di GKY ada semacam komunitas sel atau sel group? Nah di GKY itu memang ada berbagai macam keunikan juga tiap GKY. Tapi misal ambil contoh kalau saya pribadi dulu di GKY Greenfield itu ada. Jadi kita itu ada semacam komunitas sel yang kita itu yang pertama ada yang semacam itu modelnya lebih ke sel group. Yaitu kita persekutuan yang dikatakan persekutuan wilayah. Nah itu lebih cair, bahannya tidak harus bahan yang kontinu dan lain sebagainya. Dan di situ biasanya kita juga pakai sebagai penjangkauan. Tapi ada juga komunitas yang semacam Bible study. Di mana komunitas itu kita pakai bahan yang secara berurutan. Yang kita namakan ini komunitas untuk pemuritan, bertumbuh dan lain sebagainya. Di dalam GKY Pluit sama PIK pun saya rasa juga ada. Jadi kita ada komunitas-komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Kita itu membahas bagaimana kita membahas topik-topik. Lalu biasanya nanti juga pasti ada membahas dari Bible dan Alkitab. Saya rasa ada.
di beberapa GKY mungkin kita harus coba tanya, biasanya di bagian persekutuan, nah atau pembinaan, apakah ada? Saya tidak tahu dengan persis apakah ada GKY yang tidak mengadakan itu, tapi biasanya sejauh yang saya tahu pasti ada. Tapi bentuknya mungkin beda-beda gitu, dengan keunikan mereka. Oke, jadi jawaban untuk Charles, tergantung di GKY mana Charles beribadah, nanti Charles bisa hubungi hamba Tuhan yang bertugas pada saat beribadah untuk bisa bergabung dengan komunitas di sana ya. Untuk GKY Pluit dan Pospik sendiri, kita memiliki program Christ Cells. Jadi Charles, kalau beribadah di GKY Pluit ataupun Pospik, bisa menghubungi Jemaat Care untuk bisa bergabung di dalam program Christ Cells ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari ini tidak memberikan nama. Yang pertama, bagaimana tetap konsisten memiliki pertumbuhan kerohanian di tengah komunitas Kristen yang sedang memiliki penurunan pertumbuhan kerohanian? Dan yang kedua, bagaimana jika komunitas non-Kristen lebih baik daripada komunitas Kristen? Apakah masih tetap harus fokus mempertahankan komunitas yang ada? Nah, ini pertanyaan agak tricky ya. Cuman yang pertama dulu, bagaimana tetap konsisten kita itu memiliki pertumbuhan kerohanian di tengah komunitas itu yang tidak ada pertumbuhan rohani, bahkan mengalami penurunan pertumbuhan kerohanian. Nah, bagi saya kita balik lagi fokus kita kemana? Kalau fokus kita adalah diri sendiri atau teman kita yang bisa naik bisa turun, saya rasa memang sulit kita itu untuk konsisten. Biasanya nanti kita akan terpengaruh kalau suasana baik kita akan bertumbuh. Tapi kalau komunitas kita itu mulai suasananya kurang baik, banyak masalah. Di bulan-bulan yang mungkin itu banyak sekali problem. Akhir tahun harus laporan keuangan ini itu. Lalu semua serba sibuk. Lalu kita tidak lagi punya pertumbuhan rohani. Nah, kita mulai kerasa kering. Itu kalau kita fokus hanya pada saya dan mereka saja. Tapi kalau kita fokus sekali lagi di dalam misal sesi kedua, yaitu kita fokus pada pengajaran yang diwariskan para rasul. Pengajaran itu dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Nah, kalau dari Tuhan, masa Tuhan tidak konsisten? Jadi bagi saya kita boleh naik turun, tapi pertanyaannya apakah kita itu fokusnya tetap pada Tuhan? Nah, kalau kita fokusnya tetap pada Tuhan, saya rasa kita tetap bisa naik, bisa turun. Tidak mungkin ada orang itu yang tidak punya masalah, lalu tidak pernah mengalami misal lesu rohani. Tapi kalau kita di dalam kondisi punya masalah yang berat sekalipun, kita fokusnya bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Saya rasa kita akan mungkin terkejut melihat ternyata masalah saya yang begitu besar, Tuhan itu tetap lebih besar dan lebih berkuasa. Dan saya rasa kita pasti kemungkinan besar tetap akan bisa bertumbuh, meskipun sempat terpeleset, sempat mungkin merangkak bangkit lagi. Tapi kita fokusnya pada Tuhan yang konsisten. Nah, itu yang pertama. Saya rasa kita harus coba fokus kepada siapa, kepada apa. Nah, itu yang kita harus coba lakukan yang pertama. Lalu kedua ini, bagaimana jika komunitas non-Kristen itu lebih baik daripada komunitas Kristen? Nah, ini juga pertanyaan agak tricky. Bagi saya, bagaimana mungkin komunitas non-Kristen itu bisa lebih baik? Berarti ada something wrong sebenarnya yang terjadi di komunitas Kristen kita tuh. Lalu apakah masih tetap harus fokus mempertahankan komunitas yang ada? Bagi saya harus kita refleksi. Kenapa kok komunitas Kristen kita yang harusnya lebih baik? Bukan berarti mendiskreditkan komunitas yang non-Kristen, bukan. Tapi kita mengatakan kita punya dasar. Punya dasar Tuhan yang sejati juga. Firman-Nya yang konsisten. Masa kita nggak lebih baik? Tapi kalau kita nggak lebih baik, pertanyaannya kenapa? Apakah komunitas Kristen sudah mulai menjadi komunitas yang misal munafik? Saya merasa hanya Tuhanku dan aku. Dan kita tidak lagi saling berbagi satu dengan yang lain. Kita cenderung cuma menghakimi. Nah, banyak komunitas yang seperti itu. Karena saya mengenal kebenaran, saya cenderung tidak tahan melihat teman saya yang kurang benar. Tidak sebenar saya. Nah, kita cenderung menghakimi, cenderung memarahi, cenderung risih berteman dengan dia. Saya rasa ini bukan komunitas Kristen yang baik. Komunitas Kristen tidak diajarkan seperti itu sebenarnya. Komunitas Kristen kita diajarkan mengerti kebenaran, ya pelan-pelan gandeng dia untuk juga ngerti. Bukan hakimi, gandeng dia masih belum ngerti.
Bukakan lagi, masih belum ngerti. Cubit dikit, masih belum ngerti. Sampai dia ngerti. Lakukan dengan kasih. Masa itu tidak lebih indah? Saya rasa kalau kita jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin komunitas Kristen tidak lebih indah. Pasti lebih indah, pasti lebih baik. Bukan berarti sekali lagi menghina komunitas yang lain di luar Kristen. Tapi kalau kita percaya Tuhan kita seperti yang dituliskan di Alkitab, masa sih komunitas yang seperti itu tidak lebih baik? Tidak lebih menarik? Ketika kita melakukan segalanya, melakukan dengan baik, dengan segala keindahannya, seperti Efesus 2 ayat 10, masa tidak lebih baik? Nah, ini jawaban saya. Jadi kita harus refleksi lagi, evaluasi lagi. Kenapa kok komunitas saya yang katanya Kristen, kok nggak lebih baik? Pasti something wrong. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, baik Lause. Pertanyaannya sudah dibahas semua sama Lause Freddy. Terima kasih Lause Freddy Liao untuk penjelasannya. Dan semoga dari episode kali ini kita semakin jelas lagi mengenai makna dari hidup berkomunitas. Dan mungkin ada pesan dari Lause Freddy yang mau disampaikan kepada kita semua. Mungkin cuma mengingatkan bahwa kita ini di dalam podcast ini kan ada urutannya sebenarnya. Bagian saya 3 pertama ini, bagaimana kita itu dibukakan vision for community. Jadi bagaimana kita itu memiliki visi, kita tidak pernah dicipta untuk sendirian. Karena itu di dalam bagian pertama kita diingatkan, created for community. Lalu community yang seperti apa? Kita punya visi yang benar dulu tentang berkomunitas. Nah, saya harap kita yang sudah ikut 3 sesi misal, kita mulai berpikir, apakah kita masih nyaman sendiri atau kita mulai berani untuk mencari komunitas yang tidak sempurna itu, yang sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi itu yang lebih baik. Sendirian kita merasa lebih baik, tapi tidak sehat. Nah, coba kita menjadi orang Kristen yang sehat. Kita berkomunitas, kita berani memberi diri, berani mencoba untuk mengasihi dan dikasihi. Dikasihi itu juga tidak mudah. Sama seperti mengasihi yang tidak mudah. Tapi kita mencoba hal itu. Karena itu panggilan kita. Nah, itu mungkin pesan dari saya. Oke, terima kasih Lause Freddy Liao dan juga para listeners. Dan podcast High Sales ini bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, dan Spotify. Dan akan tayang episode baru setiap hari Sabtu. Sampai ketemu di episode High Sales berikutnya.